Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ega Arfani, NIM 211420101, kelas A2 Keperawatan semester 2. Mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dan dosen pengajar Dr. Margaret Sucianto MKes. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran perawat dalam pemeriksaan untuk data penunjang pasien atau pemeriksaan laboratorium, ronsen, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan laboratorium. Pasti banyak yang tanya, apa sih pemeriksaan laboratorium? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan pengambilan bahan atau sampel dari penderita. Dapat berupa urin atau air kencing, darah, sputum atau dahak, dan sebagainya untuk menentukan diagnosis atau membantu menentukan diagnosis penyakit bersama dengan tes penunjang lainnya. Anamnesis dan pemeriksaan lainnya. Terus ada juga jenis-jenis pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, mikrobiologi untuk mengamati air seni, darah, dahak, peralatan medis, begitupun jaringan yang mungkin terinfeksi, spesimen tadi dikultur untuk memeriksa mikroba patogen. Dan yang kedua, parasitologi untuk mengamati parasit. Dan yang ketiga, hematologi, menerima keseluruhan darah dan plasma, melakukan perhitungan darah dan selaput darah. Dan yang keempat, kimia klinik, biasanya menerima serum. Mereka menguji serum untuk komponen-komponen yang berbeda. Kelima, toksikologi, menguji obat farmasi, obat yang disalahgunakan, dan toksin lain. Dan yang keenam, imunologi, menguji antibodi. Dan yang ketujuh, serologi, menerima sampel serum untuk mencari bukti penyakit seperti hepatitis atau HIV. Dan 8, urinalisis, menguji air seni untuk sejumlah analit. Dan yang kesembilan, patologi, beda menguji organ, ekstremitas, tumor, janin, dan jaringan lain yang dibiopsi pada beda seperti masektomi payudara. Dan yang ke-10, sitologi, menguji usapan sel atau seperti dari mulut rahim untuk membuktikan kanker dan lain-lain. Nah, terus di sini juga ada peran perawat dalam pemeriksaan laboratorium. Peran perawat mempunyai kontribusi dalam pengkajian status kesehatan klien dengan mengumpulkan spesimen cairan tubuh. Semua klien rawat menjalani paling sedikit 1 kali pengumpulan spesimen laboratorium selama dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Sekumpulan pemeriksaan laboratorium yang dirancang untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendeteksi penyakit, menentukan resiko, memantau perkembangan penyakit, memantau perkembangan pengobatan, dan lain-lain. Mengetahui ada tindakannya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai di potensial membahayakan. Pemeriksaan yang juga merupakan proses general medical check-up atau GMC. Nah, kita masuk ke dalam pemeriksaan darah. Pasti banyak juga kan yang tanya, apa sih pengertian pemeriksaan darah? Nah, di sini pemeriksaan darah lengkap atau ditulis dengan DL adalah suatu tes darah yang diminta oleh dokter untuk mengetahui sel darah pasien. Terdapat beberapa tujuan dari DL, diantaranya adalah sebagai pemeriksaan penyaring untuk menunjang diagnosa, untuk melihat bagaimana respon tubuh terhadap suatu penyakit, dan untuk melihat kemajuan atau respon terapi.
Pada lembar hasil DL, yang umum tercatat adalah kadar hemoglobin, jumlah trombosit, jumlah leukosit, dan hematokrit atau perbandingan antara sel darah merah dan jumlah plasma darah. Kadang juga dicantumkan LED atau laju endap darah dan hitung jenis leukosit. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pemeriksaan darah. Yang pertama diabetes, yang kedua fal hati, dan yang ketiga lemak, keempat fal ginjal, dan yang kelima pemeriksaan darah lengkap. Terus di sini juga ada peran perawat dalam pemeriksaan darah. Peran perawat dalam pemeriksaan darah yaitu hanya membantu untuk menunjang pengambilan darah pada pasien seperti persiapan alat, persiapan pasien, langkah kerja, dan dokumentasi. Setelah itu, sampel darah akan diberi kepada bagian medis yang ahli seperti analis. Nah, kita masuk ke dalam ronsen. Pasti banyak juga kan yang tanya, apa sih pemeriksaan ronsen? Nah, pemeriksaan ronsen atau dikenal dengan sinar X merupakan pemeriksaan yang memanfaatkan peran sinar X dalam mendeteksi kelainan pada berbagai organ, diantaranya dada, jantung, abdomen, ginjal, ureter, kandungan kemih, tengkorak, kerangka. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan radiasi sinar X yang sedikit karena tingginya kualitas film sinar X dan digunakan untuk melakukan screening dari berbagai kelainan yang ada pada organ. Sinar X merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Sinar X ditemukan oleh sarjana fisika berbangsa Jerman yaitu W.C. Ronsen tahun 1895. Nah, di sini pun ada jenis-jenis pemeriksaan ronsen, ada konvensional, terus pemeriksaan khusus, pemeriksaan CT atau scan. Nah, terus ada juga peran perawat dalam pemeriksaan ronsen. Perawat radiologis biasanya mengembangkan dan mengelola rencana perawatan untuk membantu pasien memahami prosedur dan kemudian memulihkan diri dari prosedur. Hal ini mungkin juga termasuk bekerja dengan keluarga pasien. Perawat dapat melakukan pemeriksaan atau melaksanakan tindakan kesehatan preventif dalam pedoman yang ditetapkan dan instruksi dari ahli radiologi. Selain itu, perawat dapat merekam temuan dokter dan mendiskusikan kasus dengan baik ahli radiologi atau profesional kesehatan lainnya. Seringkali seorang perawat radiologis akan membantu selama pemeriksaan atau terapi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Oh iya guys, sebelum saya mengakhiri, saya di sini mengajak saudara-saudara untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang mau lanjut kuliah keperawatan dari profesi nurse, silakan mendaftar ke UNPI Manado. UNPI sudah buka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Untuk mahasiswa yang reguler, Fakultas Keperawatan UNPI ada program internship ke Jepang atau kuliah sambil kerja di luar negeri. Mungkin itu saja yang saya jelaskan, dan saya ingin melihatkan sebuah video kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan jangan lupa juga untuk saudara-saudara menyimak videonya sampai selesai ya guys. Dan saya akhiri, terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.